Untuk sarang ibu Parjinah, mudah-mudahan pengorbanan ibu sarang bapak ke tempat ini dijaga Allah sebagai amal solehnya. Allah memberi panjang yuswanya, diampuni segala dosa-dosanya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa kami surahkan, kami sampaikan kepada panutan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabiin dan tabiinnya. Juga mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi keluarga besar Tondo Trisno. Mudah-mudahan dengan semangat perjuangan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, sehingga kita tiasa melaksanakan yaitu apa yang telah kita programkan. Mudah-mudahan dengan niat hanya semata-mata adalah silaturahmi untuk menyambung tali persaudaraan. Mudah-mudahan Tondo tetap jaya dan kita tetap ada dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 1 September, kita bisa dipertemukan, bisa dikumpulkan di tempat makom ini, yaitu rumah Pak Dirangto sareng Ibu Parjinah. Tiada lain adalah satu Bapak Suranto sareng Ibu ngalaksanakan tasakur bi nikmat, yaitu melaksanakan 4 bulanan, yaitu menantunya yaitu Zahra Nur Fadilah, yang pada hari ini sudah diberikan oleh Allah yaitu karunia atau diberikan oleh Allah zuriyah, yaitu tanda cinta ke Allah kepada anaknya. Mudah-mudahan Neng Zahra ini dalam dia mengandungnya diberikan oleh Allah kesehatan, juga apa yang dikandungnya janinnya mudah-mudahan nanti pada waktu dilahirkan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Mas Wijaya Pangestu sebagai suami, mudah-mudahan dia sabar syukur kepada Allah dan mudah-mudahan diberikan murah kalino soleh sareng solehah. Dan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu kandungan seorang ibu memasuki 4 bulan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Mu'minun di ayat 10 sampai 14-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Setelah saripati tanah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umur 1 sampai 40 hari menjadi yaitu mudghah alaqah. Jadi setetes air yang sangat hina, yaitu air mani, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah alaqah, kemudian 80 hari menjadi mudghah, yaitu segumpal daging. Setelah segumpal daging, Allah akan meniupkan roh pada waktu kandungan seorang ibu sudah memasuki 4 bulan. Jadi kalau sudah 4 bulan, berarti sudah ada seorang ibu akan merasakan ada getaran. Berarti tandanya yang tadinya janin tadi mati, kemudian Allah meniupkan ruh, maka jadilah hidupnya pada waktu 4 bulan. Pada waktu kandungan 4 bulan atau 120 hari, itu Allah memerintah kepada malaikat supaya mencatat 4 perintah. Yang pertama tentang rizkinya, yang kedua tentang ajalnya, yang ketiga tentang amal perbuatannya, dan yang keempat adalah bahagia atau celaka. Setelah sudah ditulis, maka buku tadi ditutup kembali. Kata malaikat, Allah, bagaimana si janin ini? Dia sudah berbentuk segumpal darah, segumpal daging, sudah komplit. Maka kata Allah, barakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya Allah yang telah menciptakan yang begitu sempurna, berarti sudah sempurna. Jadi sudah memasuki 4 bulan, itu tandanya Allah sudah meniupkan ruh.
ke calon bayi tadi yang tadinya dalam keadaan mati. Dengan dikasih roh tadi akan menjadi janin yang dia hidup dan berkembang biak. Nah, setelah dia sudah hidup, maka di situ Allah pun memerintahkan malaikat supaya untuk menjaganya di alam, untuk di alam kandung seorang ibu tadi. Jadi ibu pasti akan merasakan apa yang dirasakan pasti yang dikandungnya itu. Tapi kalau bapak, dia hanya tahu bahwa dia akan diberikan keturunan, yaitu Mas Wijaya Pangestu sareng Neng Zahra Nurfanda. Mudah-mudahan dengan zuriyah atau anak tadi ini diberikan oleh Allah, perempuan atau laki-laki, kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena itu hak Allah, kita hanya boleh meminta. Tapi hakikatnya yang akan menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Jadi setelah dia diciptakan oleh Allah, makhluk yang begitu sempurna, dia dilahirkan ke alam dunia, kadang dalam alam kandung sudah meninggal. Berarti waktu ajalnya hanya di alam kandungnya, kehidupannya. Kemudian dilahirkan, kadang meninggal, kadang ada yang 1 minggu, berarti jatah hidup di dunia hanya segitu. Kadang waktu remaja atau dewasa, bahkan sampai pikun. Itu adalah Allah yang telah memberikan jatah umurnya. Kemudian rezekinya adalah Allah yang menentukan. Karena banyak orang yang diberikan oleh Allah rezeki tapi tidak pernah bersyukur. Maka kata Allah, wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidanakum. Apabila kalian bersyukur kepadaku, maka akan kami tambah nikmatku. Tapi sebaliknya, kalau kalian kufur kepadaku, maka azabina syadid, siksa kami sangat berat. Jadilah orang-orang yang selalu taat syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita hidup di alam dunia, alam yang nyata ini, alam yang kita alami ini sebenarnya hanya sementara. Hanya sebentar. Apa yang kita dambakan, apa yang kita usahakan, semua itu akan ditinggalkan. Tapi kalau kita selalu mengingat Allah, selalu beribadah kepada Allah, maka kita nanti akan bertemu kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi tentang 4 perintah yang telah diberikan kepada calon janin tadi, rizkinya, kemudian juga amal berbuatnya, bahagia atau cilaka, sudah ditulis. Jadi setelah dia sudah ditulis, maka kita pun punya buku masing-masing. Cuma dalam kehidupannya, yang tadinya manusia diciptakan oleh Allah, yang begitu sempurna, setan tadi tidak pernah diam. Dia akan memalingkan. Dia akan memalingkan supaya manusia tadi tidak istiqomah, supaya manusia tadi jauh kepada Sang Pencipta. Maka kata Allah, inna syaraba indallahi wa hum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang bergerak, yang hidup di alam dunia ini, yang tidak baik atau yang paling buruk di pandangan Allah adalah orang-orang yang dia tidak beriman.